Ya, monggo. Lilis, Bu, Chef Rodik juga sudah ada. Pak Cahyo. Assalamualaikum. Sudah masuk. Waalaikumsalam. Monggo, Pak. Nggih. Bangun lagi. Banyak cepet deh. Speakernya terdengar ya. Oke, karena sudah jam 7, kita mulai saja Pak Rim atau Pribun. Derek. Oke, siap. Kita mulai saja, Nje. Saya dulu nih yang buka, nanti setelah itu Bapak Ibu 3 orang berbicara nanti secara bergiliran mungkin nanti bisa memberikan masukan gitu ya terkait dengan tema yang akan kita angkat malam ini. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afternoon, Bapak Ibu sudah bergabung di Sonjo Angkringan nomor 8. Nggak terasa ternyata Sonjo Angkringan sampai 8 gitu ya. Dan malam ini kita akan membahas topik yang sebenarnya sangat menarik. Kita akan membicarakan mengenai geliat usaha makanan di era pandemi gitu. Dan terkait dengan hal ini pun sudah ada 3 tamu
penting gitu ya malam ini yang akan bersama kita diskusi bareng-bareng, diskusi santai saja apa yang kira-kira nanti bisa dilakukan oleh usaha kecil untuk bisa tetap survive gitu ya di masa pandemi seperti ini. Saya memperkenalkan diri dulu. Chef Dodi, gambar sudah ada di layar dengan udah ya. Saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rohima, saya dipanggil Ima saja biar lebih santai. Saya dari Departemen Manajemen dan malam ini hanya mematik pertanyaan saja mungkin nanti untuk kita berdiskusi gitu. Jadi hari ini sudah ada 3 tamu penting seperti saya bilang tadi di depan, ada Chef Dodi Prakoso, owner dari Dharma Kulinaria dan juga aktif di Indonesian Chef Association. Selamat malam Chef Dodi, matur nuwun. Malam. Yang kedua ada Bu Lilis Cahyareni. Selamat malam Bu, owner juga nih di Banaran Beef. Matur nuwun sudah hadir ya Bu. Lalu yang ketiga ada Pak Cahyo Budi Nugroho dari Hotel Daleman Trijeron. Selamat malam Pak. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu, matur nuwun Pak sudah bersedia untuk diskusi ngangkring minggu malam. Sami. Dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir untuk mengikuti diskusi angkringan informal kita pada malam hari ini. 3 pembicara, saya bolehkah mohon izin ke Chef Dedi untuk nanti mempersilahkan Pak Cahyo untuk berbagi. Silakan. Nah, ini Chef Dedi sudah persiapkan PowerPoint sebetulnya yang kalau saya lihat sudah sangat komprehensif gitu ya. Jadi wah kayaknya menarik sekali nih nanti kalau kita bahas juga nih PowerPoint-nya. Tapi sebelumnya saya mungkin bertanya dulu nih ke Pak Cahyo dan Bu Lilis gitu ya. Mungkin meskipun Pak Dodi juga adalah praktisi gitu, tapi mungkin Bu Lilis dan Pak Cahyo bisa cerita dulu sebenarnya dampak utama di bisnis Bapak dan Ibu sekalian setelah adanya pandemi itu yang paling terasa dan yang paling menyulitkan itu tuh apa gitu, karena mungkin tidak hanya terkait dengan pasar ya, tetapi kan jeroannya di dalamnya itu kan ada banyak sekali hal-hal yang harus dipikirkan gitu. Nah, boleh nggak mungkin share sedikit gitu apa yang selama ini sudah dialami dan apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu berdua. Monggo mau dari Bu Lilis dulu atau dari Pak Cahyo dulu? Monggo Bu Lilis dulu mungkin yang lebih senior. Gitu. Wah, ini main umur junior di sini. Saya yang paling junior ini, saya baru mulai Pak. Saya itu benar-benar baru mulai. Jadi ini setelah ini ya, karena setelah pandemi ini ya Mbak ya. Mungkin cerita sebelumnya ya, sebenarnya usaha saya dan suami saya itu awalnya itu hire hotel, restoran, catering. Nah itu, semenjak pandemi ini kan sama sekali hotel juga banyak yang tutup. Apalagi catering, nikahan kan sangat tidak diperbolehkan kan waktu itu. Jadi catering juga enggak. Alhamdulillah sih waktu itu yang masih jalan itu karena kita nyetor catering rumah sakit. Kalau catering rumah sakit kan nggak bakal berhenti. Nah, awalnya. Jadi karena ada pandemi ini, mau nggak mau memang harus berubah semuanya. Yang tadinya gaptek, nggak ngerti apa-apa, jadi mau nggak memang harus belajar dari bikin flyer, dari gimana caranya lah supaya tetap jalan dengan ya itu tadi. Jadi kita nawarin ke konsumen langsung dengan cara online seperti itu sih. Ya makanya saya tuh justru yang paling junior. Saya nggak harus benar-benar belajar. Kemarin itu sama awal-awal kan saya pakai manual ya itu ya, terus
Pak Rimawan, coba dibikin flyer. Nah itu saya semalaman belajar Canva itu. Saya belajar Canva akhirnya ya dari situ ini banyak yang apa ya dari online itulah. Kalau yang paling sulit ya sulit sih karena sebelumnya kan kita juga punya karyawan. Sebenarnya yang paling membuat kami jadi agak-agak momen itu sebenarnya jadi karyawan itu kan kasihan juga mereka, apalagi karyawan kami itu kan benar-benar yang dari orang apa ya, bukan karyawan ya, mungkin apa ya, pekerja mungkin ya. Jadi dari benar-benar orang desa gitu loh. Nah, kan yang awalnya mereka kan ini dengan ngemas, terus motong daging sapi, nah kayak gitu. Nah sekarang berubah jadi kayak kan kita harus ngirim itu kan pakai map ya. Nah mereka masih sulit di situ. Nah dengan kemarin itu karena ada Lebaran kemarin kami dapat orderan sekitar 350 kilo, itu kita harus ngirim ke 137 pembeli. Nah, ini membuat kami cekut-cekut. Yang awalnya kita mungkin ke satu tempat ya, tapi itu harus ke berbagai tempat. Nah, itu ini jadi sulit. Lebih ke gimana nih sih pekerja kita nih kan kasihan juga kita mandek, mereka juga tidak ada penghasilan. Jadi mikir gimana caranya ya. Karena ini baru sih sesuatu yang buat saya kita belajar. Pak Ibu semuanya di sini. Kita sama-sama belajar kok Bu malam ini Bu. Oh, berarti yang tadinya, kalau boleh dibilang dari yang tadinya jadi supplier di rumah sakit, hotel, lalu kemudian restoran, setelah pandemi sekarang yuk jadi melayani apa ya? Jadi kayak konsumen individu juga dilayani ya? Langsung. Jadi berubahnya cukup ini ya. Yang supplier hanya tinggal yang rumah sakit aja nggak berarti? Itu iya, memang benar-benar berubah. Sebelumnya belum pernah melayani perorangan. Tantangannya pasti jauh lebih ribet ya Bu ya? Pastinya lebih ribet. Satu dari sisi mungkin apa ya, marketing online ya. Nah ini masih selama ini saya baru di Sonjo ini, terus baru WA. Instagram dan lain-lain belum sama sekali. Nah itu baru belajar juga. Satu itu, yang kedua karena itu tadi pekerja-pekerja kami adalah pekerja-pekerja yang apa ya, yang kasaran lah ya ininya, yang belum nggak ngerti kemarin tuh sempat coba kan untuk nganter itu belum bisa baca map Google Map gitu. Jadi kemarin didampingi dengan suami saya itu yang saat ini masih ya itu tadi masih belajar. Ya, tapi masih tetap eksis, masih tetap bertahan loh Bu. Alhamdulillah banget ini. Alhamdulillah karena sempat benar-benar mandek 1 bulan, terus mandek 1 bulan itu benar-benar mandek. Yang tadinya kita nyetor ke hotel itu lebih kurang 1 minggu itu bisa 1 ton. Ini sama sekali 1 minggu tuh kalau untuk rumah sakit biasanya cuma 30 sampai 40 kilo. Itu awal pandemi itu bulan Maret kalau nggak salah ya, mulai bulan Maret. Iya. April. Nah, terus masuk Sonjo gitu kan. Masuk Sonjo kan jadi kan jadi ngeliat-ngeliat ya, kayak gini tuh caranya, terus jadi belajar itu tadi Mbak. Gitu. Oh ya. Oke, jadi memang setelah gabung dengan Sonjo kemudian muncul ide itu tadi ya Bu ya, ada marketing online via WhatsApp, terus gabung dengan Sonjo juga gitu ya.
Nggih, bener. Saya baca juga tuh beritanya tuh. Iya, iya. Awalnya dan jadi bener-bener buka pikiran, ini harus caranya kayak gini, dicoba dulu deh. Alhamdulillah minggu pertama dapat, minggu 2 dapat, minggu 3 lumayan sih menurut saya di awal yang saya nggak tahu apa-apa tapi bisa mendapatkan pelanggan itu merupakan menurut saya udah alhamdulillah banget lah. Berarti setelah dirubah bagaimana cara memasarkannya kemudian bisa naik dikit lagi gitu ya Bu ya, naik lagi meskipun belum balik kayak dulu gitu tapi sudah bisa naik lagi gitu ya. Oke. Bu Lilis, terima kasih. Saya tak pindah ke Pak Cahyo dulu nih sebagai hotel yang salah satu hotel yang mungkin disuplai Ibu Lilis nih. Kalau dari sisi hotelnya gitu ya, Pak. Apa yang terjadi di dalam hotel nih, Pak, setelah terjadi pandemi? Apalagi hotel itu kan kalau saya nggak salah dengar salah satu package-nya adalah menjual untuk makanan itu ya, Pak ya. Nah, itu apa, Pak, yang terjadi, Pak? Mungkin boleh diceritakan, Pak. Matur nuwun Bu Mbak Ima. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak Ibu di sini. Ya, kebetulan jadi ceritanya kan Pak Yudhistira ini yang salah satu dosen DEB UGMJ. Ini kan teman saya main ini kemarin. Jadi kemarin hubungin saya dipaksa sebenarnya. Dipaksa untuk cerita yang padahal menurut saya ceritanya ya tidak menarik ini, Mbak. Ceritanya biasa wae. Iya, menurut saya ya. Nah, cerita yang tidak menginspirasi ini. Apalagi waduh temanya kok tentang makanan. Ya pokoknya saya cerita apa yang saya alami aja. Nah, jadi ini kebetulan juga saya melihat partisipan kok banyak mantan dosen. Kebetulan saya alumni, Mbak, alumni dari FEB juga, tapi dulu swadaya ekstensi. Jadi kayaknya ada Budia, Bu Evi ini mantan dosen. Dulu kalau saya ditanyain kok ingah-ingih, muga-muga ini saya nggak ingah-ingih ya ceritanya. Jadi ini sedikit saya cerita. Jadi dalam Mantri Regional ini bukan hotel besar, Mbak. Jangan dibayangkan ini hotel seperti hotel-hotel bintang. Jadi saya juga agak minder dengan safety ini dan Mbak Bu Lilis juga. Kita hotel berskala kecil yang berlokasi di daerah sekitaran Prawiro Taman. Jadi kamar kita juga tidak banyak dan kita berkonsep backpacker sebenarnya, Mbak. Backpacker, jadi target market kita adalah backpacker yang mungkin kita bisa dibilang tidak ada divisi F&B. Kita memang ada fasilitas breakfast. Cuman breakfastnya ini ada mereka pelayanannya adalah self service. Jadi yang simple breakfast gitu ya, seperti mungkin roti, seperti sereal dan sebagainya. Memang kita tidak ada pelayanan untuk F&B yang menjual makanan. Nah, ini jadi memang kita menurut saya seperti hotel seperti kami inilah ketika ada wabah corona terdampak gitu ya. Sebelum corona ini kami sangat optimis ya, sangat optimis banget karena memang DIY sudah mempersiapkan diri untuk meningkatkan segala fasilitas wisatanya. Banyak destinasi wisata yang memang sudah bagus dan sudah menyebar. Kemudian ada bandara internasional Yogyakarta yang di Kulon Progo itu sudah bagus juga. Kita optimis nih. Nah, hanya gara-gara segerombolan corona ini yang kita langsung seperti dihempaskan gitu ya. Langsung sempat ngelokro ini. Nah, jadi pada pertengahan Maret itu ketika sudah memulai ada kasus positif yang ada di Jakarta, memang itu sudah mulai ada penurunan okupansi, Mbak, untuk hotel kita dan penurunan omset tentunya. Nah, ini kita juga sudah memikirkan prediksi apa yang akan terjadi untuk bulan-bulan hari-hari selanjutnya, bulan-bulan selanjutnya itu
Dan kita sudah banyak mendengarkan informasi, bahkan hotel-hotel besar pun per April itu sudah banyak yang tutup. Sudah banyak yang tidak beroperasional, dan karyawan-karyawan kami pun juga mulai cemas gitu, karena mereka juga mendengarkan dari teman-temannya yang hotel lain, ada yang di unpaid leave, dirumahkan tanpa dibayar, dipotong gajinya, mungkin dikurangin shiftnya dan pemotongan gaji. Nah, oleh karena itu ini kebetulan hotel kami ini hotel bisnis keluarga, jadi kami dengan terutama bapak saya, keluarga juga, dan manajemen, kita harus melakukan apa untuk selanjutnya. Dan pertimbangan dengan sebenarnya kita memikirkan kalau kita kapitalis ini Mbak ceritanya, kita mungkin bisa aja ya dengan mudah dengan memberikan kebijakan unpaid leave karyawan gitu ya. Artinya kita individualis, kita kapitalis, kita memberikan kebijakan unpaid leave ataupun pemotongan gaji itu yang paling aman. Artinya kita selamat, tapi kita memikirkan apa yang terjadi dengan karyawan kita nanti gitu. Pikir kembali, kita sudah berjalan 8 tahun ini, kita anggap ya kita berhutang budi dengan karyawan kita yang sudah selama 8 tahun ini mendatangkan rezeki kita lah. Nah, artinya kita di sini mencoba ya mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan. Ya, akhirnya kita memutuskan kita untuk sepakat tidak akan PHK atau unpaid leave karyawan. Nah, dengan konsekuensinya ya memang kita merugi, tapi mungkin dengan secara dari segi teknis penggajian kita berembuk berdiskusi dengan karyawan, karena waktu itu pada pertengahan Maret itu kita masih memprediksi corona ini dengan agak pede ya, corona ini mungkin sebulan 2 bulan wis hilang gitu ya, sok-sok agak optimis, sebulan 2 bulan hilang. Jadi ya udah, oke, kita diskusi dengan karyawan. Dengan pertimbangan keselamatan dan kesehatan karyawan juga, kita mengambil kebijakan mungkin selama sebulan 2 bulan kita tidak melayani tamu, tapi kita sifatnya operational maintenance. Nah, mungkin tapi dengan kita ada kesepakatan dengan karyawan penggajian, kita mencicil setengah gaji dulu selama sebulan 2 bulan itu. Artinya kita berutang gaji, setengah gaji itu untuk kita bayarkan nanti mungkin setelah waktu itu kita memprediksi normal ya. Setelah normal mungkin kita ada pemasukan, ada revenue, mungkin akan kita bayarkan hutangnya. Nah, waktu itu artinya kita mengambil keputusan itu akhir Maret, jadi per April kita tutup. Cuman waktu berjalan kita sudah setengah bulan, kok kita melihat berita, melihat media, kok iki koyo semakin tidak bisa diprediksi ya Mas ya, semakin nggak karu-karuan nih coronanya ra ilang-ilang gitu ya. Jadi juga vaksin nggak ditemukan, artinya apalagi kita seandainya mungkin corona baru hilang 3 bulan, tapi mungkin wisatawan atau traveler ya kita sebutnya itu mungkin belum berani akan langsung untuk berwisata karena kan karakteristik bisnis wisata ini, pariwisata ini kan mereka harus melakukan pergerakan ya, harus melakukan berpindah, dia harus datang ke Jogja gitu kan. Nah, artinya mungkin masih belum berani, artinya kita sedikit optimis jadinya. Oke, pariwisata akan pulih di dalam jangka waktu yang lama, dan bahkan kita lihat di website Kementerian Pariwisata pun ada studi itu bahkan 5 tahun baru pariwisata pulih gitu ya. Nah, ini semakin membuat kita pesimis ya. Nah, pada akhirnya saya berdiskusi dengan semua karyawan, kita harus membuat usaha bisnis yang itu mungkin bisa memperpanjang nafas kita. Karena kita ini benar-benar tidak bisa prediksi, artinya harus kita ada usaha yang semacam langkah untuk mungkin bisnis yang itu memang mungkin
tujuannya untuk memperpanjang nafas kita, karena kita tidak bisa memprediksi corona ini akan berakhir. Nah, oleh karena itu, inilah untuk masalah modal saya bisa bantu. Nah, pada akhirnya saya beruntuk ya teman-teman karyawan bisa apa bikin usaha apa gitu. Ternyata ya tidak ada skill memasak, karena mungkin kan kalau kita lihat peluang mungkin yang memang sedang naik penjualannya atau permintaannya kan mungkin di bidang makanan juga ya, tapi nyatanya karena kemampuan skill karyawan kami basicnya di mungkin front office dan housekeeping, bukan di FB. Jadi, saya melihat gini, sekarang apa sih yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya saat ini, waktu corona lagi peaknya, waktu lagi puncak-puncaknya. Ya saya pikir mungkin yang paling mudah adalah bahan pangan ya, atau kebutuhan rumah tangga. Nah, dan saya melihat dari status WA teman-teman saya semua tuh jualan makanan, semuanya tuh jualan makanan semua, dan ya laris. Wong puding aja dijual ya laku gitu ya, cuma puding gitu ya. Jadi saya melihat ya semua ketika kondisi seperti ini mungkin perilaku konsumen, motivasi konsumen dalam melakukan pembelian semua berubah gitu ya, jadinya berubah semua. Nah, pada akhirnya kan perilaku masyarakat berbelanja kebutuhan rumah tangga pun juga berubah. Yang dulu mungkin di pasar, tapi sekarang mungkin agak hati-hati, mungkin yang kalangan-kalangan tertentu, segmen tertentu hati-hati, bahkan mungkin nggak mau gitu ya. Bahkan di Mirota kampus pun sampai antri gitu ya, jadi sampai antri harus dibatasi, yang di dalam tuh hanya cuma berapa pengunjung. Nah, kami mencoba melihat peluang ini, jadi ya pada akhirnya kami mengambil keputusan, ya kami menjual semacam konsepnya adalah delivery mart. Jadi minimarket tapi diantar. Jadi yang kita jual ya barang-barang kebutuhan pokok, kebutuhan rumah tangga lah. Tapi waktu bahan sembako, yang laku malah bahan sembako. Nah, saya kira itu yang paling mudah untuk yang dijalankan oleh karyawan, dan resikonya mungkin juga kecil. Nah, kemudian ya sama dengan Bu Lilis ya, kita agak sedikit modal nekat juga melakukan itu. Kita nggak punya pengalaman, nggak punya kenalan supplier bahan sembako juga. Akhirnya kita nekat promosi sih, wae. Didol kok nek sing kita nggak punya tuh kok kene warung sembako gitu. Jadi kita antar. Nah, jadi ya pertama kita sasar lingkungan sekitar hotel itu, rumah-rumah yang rumah-rumah tangga itu kita sebar brosur, kemudian teman tetangga kita share broadcast untuk promosi, kemudian alhamdulillah jadi ya ada yang memang diantar untuk segmen kalangan keluarga seperti itu, dan waktu itu kan juga mendadak banyak dermawan gitu Mbak, untuk bantuan-bantuan itu. Nah, itu juga agak kenceng juga ternyata bantuan sembako, jadi banyak kita dibeli pelanggan dermawan yang ingin memberikan bantuan atau sedekah itu. Nah, kemudian saya berpikir di situasi seperti ini kan juga teman-teman saya, terutama yang ibu-ibu itu juga mendadak bisnis makanan ringan, kemudian kue kering seperti itu. Saya berpikir pasti mereka juga sebenarnya kalau mau belanja keluar juga pasti agak takut gitu ya. Saya tawarin, wes butuhnya apa tuh bahan. Nggak dengar ya? Kecap Mas, suaranya kok putus ya? Ini sebentar.
Apakah termute? Ternyata enggak. Halo, halo. Enggak itu? Enggak termute itu? Mas Pak Cahyo. Pak Cahyo? Halo. Tidak dengar suaranya, Pak. Suaranya enggak kedengeran, Pak. Ke mute nggih? Mboten. Atau mungkin headsetnya mungkin ketarik ya. Oh, headset ketarik. Oh. Masih belum kedengeran ya, Pak, suaranya. Halo. Mungkin dicek headsetnya yang nempel di komputer. Tes. Halo, Pak. Ini padahal tadi lagi ngejelasin seru-serunya ya, bisa menemukan Serunya ya. bikin paket ini untuk bikin kue kering loh. Itu baru ini kayaknya di Jogja, kalau di Jogja ya. Halo. Pak Cahyo. Monggo. Atau mungkin yang lain dulu. Ya, atau mungkin kita ke Cek Dodi dulu, nanti kalau sudah tersambung kita kembali ke Pak Cahyo nggih. Baik, halo Cek Dodi, Sugeng Dalu. Dalu, nggih. Assalamualaikum Wah, ini warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kayaknya ini akan menarik nanti ini kalau membahas PowerPoint-nya apakah perlu ditampilkan? Saya tampilkan nggih, Chef? Nggih, boleh. Nggih. Saya coba tampilkan dulu. Sudah terlihatkah Bapak Ibu? Ya, ampun. Ya, Chef Dodi, ini kayaknya nanti sangat komprehensif penjelasannya. Saya akan memperhatikan. Ya. Betul bahwa sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini forum yang sangat luar biasa saya bisa hadir dengan Bapak Ibu sekalian. Memang sebuah keniscayaan itu terjadi sekarang. Kalau kemarin kita bicara tentang 4.0, katanya Indonesia harus juga bervital menyambutnya. Tapi binatangnya seperti apa sih, begitu ya? Bentuknya seperti apa? Kita secara sistem, baik itu secara individual maupun secara komunal, kita terganggu-ganggu. Dan kemudian Tuhan memberikan sebuah ujian yang mau tidak mau kita berada di tengah keniscayaan ini. Akhirnya apapun yang tadinya kita tidak pikirkan, akhirnya terjadi. Nah, ini yang kemudian menjadi semuanya harus berubah, semuanya harus melakukan adaptasi karena katanya di disruption itu kan tidak ada yang abadi kecuali perubahan itu sendiri. Nah, akhirnya kita mau tidak mau dengan seleksi alam yang sangat tight seperti sekarang ini ya kita harus berubah. Tadi dari Ibu yang kagungan Banaran Bu Cahya Reni, tadinya tidak bersinggungan secara masif dengan teknologi. Bagaimana karyawannya tidak bisa membaca Google Map, begitu ya. Akhirnya ini terjadi begitu. Bagaimana Pak Cahyo karyawannya tidak bisa memasak, tapi mau tidak mau akhirnya kemudian berakulturasi terhadap budaya baru yang mana namanya budaya itu ya hidup seiring dengan perubahan manusia. Ini ada budaya baru yang dipaksakan yang kita tidak bisa tidak untuk terus bisa ada di tengah-tengahnya. Bahkan tadi sudah disinggung oleh Pak Cahyo Budi, betul memang kalau berkaitan dengan pariwisata bisa jadi ini kita akan benar-benar selesai kira-kira di 5 tahun ke depan. Namun kan kita tidak bisa menunggu dalam rentang waktu 5 tahun. Akhirnya
mau tidak mau kita harus hidup berdampingan dengan yang namanya corona ini. Nah, dan pemerintah dalam hal ini kita juga wajib mensupport kepentingan pemerintah karena kita adalah warga negara bagian dari negara Republik Indonesia. Kita harus bisa melakukan adaptasi. Adaptasi itu kuncinya hanya satu, kreatif dan inovatif. Kreatif dan inovatif ini terhadap apa? Terhadap suasana yang ada sekarang. Tidak salah kan terdeteksi di bulan Februari kemarin dengan munculnya di Jakarta ada warga negara Jepang dan sebagainya begitu, kemudian terpapar dan kemudian menjadi besar. Nah, kemudian pemerintah menerapkan distancing, baik itu kemudian memerlukan seluruh sendi-sendi kehidupan. Finansialnya meruntuh karena bapaknya tadinya bekerja, ini tidak bisa bekerja secara normal. Akibatnya mungkin banyak karyawan yang dirumahkan, kemudian ada yang di unpaid leave, seperti itu, sehingga daya beli juga ikut menurun. Nah, ini yang kemudian budaya baru itu muncul di situ. Bagaimana kita harus hidup dengan safety, bagaimana safety itu baik secara safety dari sisi kesehatan, kemudian safety dari sisi bagaimana membuat safety dompetnya. Karena dengan tadinya mungkin penghasilannya cukup bagus, dengan kondisi yang di unpaid leave, seperti teman-teman kami yang bekerja di hotel, betul apa yang disampaikan oleh Pak Cahyo Budi tadi, ada yang dipekerjakan 15 hari. 15 hari dalam 1 bulan, setengah bulan bekerja, setengah bulannya off. Dan ini berakibat kepada apa? Penghasilannya. Yang tadinya take-home-nya katakanlah misalnya 5 juta begitu, ditambah uang servis sekitar 1 juta, mereka hanya terima 50% dari basic salary-nya, sekitar 5 juta. Sementara uang servisnya yang didapatkan dari kunjungan tamu itu tidak ada, artinya sebenarnya lebih dari 50%, 60 sampai dengan 70%. Nah, artinya mereka harus kemudian melakukan upaya untuk bertahan. Struggle of life ini yang nek wong Jawa bilang itu kudu urip begitu. Akhirnya yang muncul upaya baru. Nah, ini salah satu upaya yang cukup tahan, terupdate dan cukup tahan terhadap kondisi pandemi ini adalah usaha kuliner. Bagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Cahyo Budi, mencoba memasak begitu, tetapi karyawannya tidak bisa memasak. Kemudian ada koleganya yang ikutan kuliner. Kok ya rame, kok ya sukses. Betul. Kenapa? Karena kalau di slide berikutnya di situ ada motif yang bagaimana orang itu harus bertahan hidup. Ya, bertahan hidup. Di sana ada, kalau kita melihat dari piramidanya Pak Abraham Maslow, betul bahwa manusia itu pada prinsipnya harus terpenuhi dulu basic kebutuhannya apa secara fisiologi. Meskipun piramida ini kalau teman-teman dari psikologi sendiri ada yang menyatakan bahwa piramida ini bisa gugur. Betul, karena apa? Susunan dari menjadi kerangka dari piramida ini bisa dibolak-balik setelah tentunya yang fisiologisnya terpenuhi. Menjadi kebutuhan dasar itu apa? Kita harus sandang pangan papannya terpenuhi dulu. Setelah itu baru meningkat kepada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ini berkaitan dengan kebutuhan sandang, pangan, dan papan, kita tidak bisa memproduksi dulu. Kalaupun bisa, mungkin itu hanya hitungan jari. Artinya mungkin yang di rumah dalam pandemi ini yang kemudian yang bisa memasak juga memenuhi kebutuhannya. Namun apakah masakan yang dibuat itu bisa memenuhi kebutuhan akan kebutuhan rumah tangga, selera? Kalau kita bicara need dan want, kalau need-nya saja mungkin basicnya terpenuhi, tapi bicara selera, apakah mungkin saya akan terus-terusan makan, mohon maaf misalnya ambil contoh makan nasi goreng terus. Nah, tentu sekali waktu saya ingin makan brokot, ingin makan penyetan dan sebagainya. Nah, di saat kita sudah bicara tentang want itu tadi, maka kita butuh
pihak-pihak lain yang bisa membantu memenuhi kebutuhan kita atau memuaskan kebutuhan kita. Makanya kenapa kok banyak penjual yang kemudian meskipun banyak pemainnya, tapi kok ya laku. Nah, karena itu tadi kebutuhannya bisa dipenuhi oleh orang lain dengan keterbatasan yang kita miliki. Nah, kemudian dengan kondisi yang ada ini, kita di slide berikutnya kita harus bangkit. Kita sadar bahwa kita tidak bisa berpangku tangan, berdiam diri terus-menerus. Ada beberapa faktor yang kemudian membuat kita harus bergerak, harus bangkit. Nah, yang paling utama tentu adalah faktor ekonomi. Saya nggak bisa hidup lama-lama, misalnya seperti dompetnya kulit ketemu kulit. Nah, ini yang masalah begitu. Maka kemudian menjadi salah satu trigger di antara beberapa trigger. Kemudian kondisi fisik. Kondisi fisik katanya nggak cuma dudang-dudung, makan tidur, akhirnya awalnya lumrah. Meskipun 10 berjemur. Tapi kalau ini menjadi sebuah rutinitas yang tadinya bukan menjadi rutinitas kita, tentu badan kita perlu adaptasi lagi. Nah, ini mungkin ya akhirnya menjadi faktor pendorong berikutnya. Kemudian psikologi. Secara manusia ini adalah makhluk sosial, tidak hanya makhluk individu. Makhluk sosial yang tadinya dia bekerja, berkelompok, bertemu dengan temannya. Kita rindu dengan suasana-suasana seperti itu. Akhirnya kita tetap makhluk sosial tidak. Dan puji syukur alhamdulillah kita bisa dipertemukan dalam Sonjo, media yang luar biasa ini menurut saya, di mana kita bisa bertemu meskipun saya tidak saling mengenal, kita belum pernah ketemu sama sekali, dan ini luar biasa. Artinya pasar itu ada, bahwa teman-teman di luar itu ada. Inilah yang namanya dunia virtual, yang tadinya sebuah keniscayaan, bilang poin O adalah new eranya yang seperti apa, mau tidak mau dengan tergagap-gagapnya kita harus siap memasukinya seperti itu. Kemudian knowledge, tadi Ibu Cahya juga sudah menyampaikan bahwa tergagap-gagap pada waktu awal pandemi, bagaimana tidak bisa membaca map seperti itu, akhirnya karena ilmu kudu itu tadi, ilmu harus, maka ya mau tidak mau kita mengupgrade diri. Bagaimana dulu pada zaman es mencair mungkin, bagaimana dinosaurusnya akhirnya punah diganti dengan hewan yang lebih kecil, meskipun ada juga hewan peninggalan zaman dahulu seperti buaya, komodo dan sebagainya. Artinya kenapa mereka bisa bertahan hidup? Karena mereka melakukan adaptasi. Pemenangnya adalah bagaimana kita bisa melakukan adaptasi secara kreatif dan inovatif dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ternyata ini. Karena kalau tidak singkat ya sudah tergulung juga. Karena apa? Mungkin tidak langsung terpapar oleh si COVID-nya, tetapi secara psikisnya kita sudah kena sering membaca WA yang broadcast-nya tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu akhirnya kita sakit juga. Akhirnya tidak mau bertetangga, mengurung diri. Nah, ini akhirnya secara fisik juga terdampak. Tapi juga masalah berikutnya adalah social culture. Social culture, misalnya seorang bapak di dalam satu budaya daerah tertentu adalah sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai sumber pendapatan keluarga, maka mau tidak mau si bapak harus tetap produktif seperti itu. Meskipun di zaman sekarang perempuan juga tidak tabu untuk bisa berkarya sesuai dengan fitrahnya seperti itu. Itu yang menjadi salah satu faktor kebangkitan. Namun bangkit itu juga tidak harus bodong begitu, tidak bawang potong saja. Bangkit itu kita harus mengenal di slide berikutnya, kita harus bisa menjaga mental dan motivasi. Bagaimana mental itu harus dibangun, dipelihara, dibakar sebagai mental petarung. Nah, karena kalau tidak kita sudah lost motivasi melihat mungkin ya naudzubillah mungkin ada tetangga kita kemudian mendahului kita, kemudian ada family kita mendahului kita di tengah zaman fitnah atau zaman corona seperti ini, kan ini bisa membuat demotivasi. Ini yang harus terus kita bakar, harus kita motivasi. Bagaimana caranya? Ya salah satunya ini forum-forum seperti ini bagus. Karena kita bisa saling setidaknya saling berbagi informasi, saling say hello, kemudian kita bisa bangkit bersama. Kemudian melakukan inovasi usaha.
apa yang dilakukan oleh Pak Cahyo Budi, kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Bu Cahya, ini namanya mirip-mirip nih, satu Cahya, satu Cahyo, gitu. Artinya mudah-mudahan ini memang bisa memberikan sinar. Bapak Ibu berdua ini, ya Bapak Ibu berdua ini narasumber yang muda dan sangat inovatif kalau menurut saya. Dan Pak Cahyo Budi sebagai penerus bisnis keluarga ini menjadi sebuah role model yang cukup baik, karena biasanya bisnis keluarga itu rawan pada generasi kedua dan kemudian masuk ke generasi ketiga itu hilang. Ini juga terjadi pada tempat saya bekerja sebelumnya, yang mana kemudian secara bisnis yang dilakukan oleh keluarga itu beralih fungsi karena anaknya tidak mau mengikuti jejak orang tuanya dan sebagainya. Karena mereka melakukan inovasi usaha. Berbicara tentang inovasi usaha dalam konteks kita berbicara di malam hari, maka inovasi usaha apa? Inovasi usaha yang bertahan atau yang cukup struggle di dalam suasana COVID ini, salah satunya itu tadi, kuliner. Ternyata yang bertahan hidup di rumah itu marketnya itu sangat lebar. Ada market yang middle up, ada yang market middle low. Bagaimana kita bisa menangkap market tersebut? Salah satunya mungkin kalau saya melihat dari apa yang sudah saya lakukan, saya menggunakannya adalah melihat dari rekan-rekan yang ada di grup media sosial yang saya punya. Kemudian kita buat mappingnya di sana, kita kenali marketnya. Mana mereka kira-kira, mana kita dalam grup itu? Apakah, mohon maaf, kali ada di kelompok middle up atau di middle low? Kalau di middle up mungkin kita bisa jualan dengan harga tersendiri. Kalau di kelas yang lain kita bisa jualan juga dengan kelas atau produk yang, sehingga produk kita bisa masuk ke dalam pasar dengan baik. Yang sudah melakukan usaha masif sebelumnya ini seperti yang dilakukan oleh Pak Cahyo Budi, beliau menjalankan usaha hotel dan kemudian beralih usahanya, alih sementara jenis usaha, sambil tetap kepada core usahanya yang sebelumnya. Begitu juga oleh Ibu Cahya. Ibu Cahya sudah melakukan alih usaha sementara yang tadinya dilakukan secara miliar dalam hitungan ton dalam 1 bulan, begitu. Ini kemudian beralih pelayanannya melayani individu. Tentu spesifikasi kebutuhan individu dengan kebutuhan industri berbeda. Nah, ini yang kemudian narasumber sudah melakukan hal ini dengan cukup baik. Alhamdulillah saya melihatnya seperti itu. Kemudian lakukan efisiensi. Betul. Dalam saat sekarang ini bagaimana kita menghemat. Cost yang terbesar dari sebuah industri adalah manpower atau human capital. Sehingga banyak perusahaan, khususnya kalau kita bicara di ranah pariwisata, karena saya adalah orang di dunia pariwisata, mereka melakukan efisiensi dari sisi pemangkasan kos-kos yang bisa signifikan. Karena dari SDM sendiri atau human capital sendiri, kita itu bisa menghemat sekitar 30 sampai dengan 40% dari monthly cost. Kebayang kalau seandainya target revenue kita adalah 1 miliar, maka kita sudah bisa menghemat sekitar 300 juta dengan cara merumahkan karyawan. Tentu hal ini tidak menjadi sebuah perkara mudah, karena kita akan bersinggungan dengan Kemenaker dan sebagainya. Maka hal ini yang kemudian Pak Riki Griffin bilang bahwa manajemen adalah how we done our job to other people. Artinya manusianya itu, people-nya itu bukan hanya sekedar sebagai alat, tetapi menjadi bagian daripada kita done our job. Jadi manusianya itu menjadi alat yang memang bisa dimanusiakan. Artinya memiliki aset. Bagaimana cara melakukan efisiensi terhadap aset, ini yang perlu seni, sehingga tidak langsung seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyo bahwa mereka sudah berkarya dengan kita selama 8 tahun lebih, maka kita apresiasi. Nah, ini sebuah langkah yang cukup bagus, meskipun tidak semua perusahaan mampu melakukan itu. Nah,
Maka efisiensi salah satu yang paling populer dilakukan saat sekarang ini, meskipun bukan sebuah langkah yang populis, adalah efisiensi dengan cara mengurangi tenaga kerja. Di antaranya adalah tenaga kerja yang casual, kemudian tenaga kerja yang habis kontrak untuk sementara waktu. Yang dilakukan oleh teman-teman kami di hotel adalah merumahkan, artinya kontraknya tidak berpanjang. Kemudian Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita melakukan evaluasi. Apa sih yang sudah kita lakukan kemarin? Kemudian mungkin dengan merumahkan karyawan, kita lakukan evaluasi. Oh, kita sudah kelebihan karyawan, gara-gara seperti itu. Sehingga di new era nantinya, new normal, di kondisi new normal, pelayanan makanan yang ada di hotel tidak lagi dalam bentuk pelayanan yang mass service seperti itu. Mungkin bisa individual, buku mungkin diminimalisir, tapi lebih kepada set menu dalam sajian-sajian menu dalam bentuk mapan atau pintu-pintu seperti itu. Nah, ini yang menjadi sebuah bahan untuk evaluasi. Meskipun untuk perubahan itu sendiri ada cost yang ikut di dalamnya. Cost itu yang jelas di sarana prasarana, kemudian SDM-nya sendiri, manusianya siap tidak. Kemudian teknologinya yang tadinya mungkin kita tidak mengenal pembayaran menggunakan aplikasi, kalaupun mengenal mungkin tidak populer, apakah itu punyanya ojol atau punyanya bank atau apa begitu, akhirnya mau tidak mau kita melakukan itu, mengurangi bersentuhan langsung dengan uang. Kemudian untuk bangkit itu kita menggunakan mapping dari potensi-potensi yang kita punya, khususnya kita sendiri sebagai pelaku atau sebagai motor dari usaha kita. Karena bagaimanapun juga baiknya sebuah badan itu tergantung dari segumpal dagingnya. Nah, kira-kira kita ada memposisikan daging tersebut seperti apa. Kalau kita bisa membakar daging tersebut, maka kita akan membakar seluruh organisasi kita. Maka usahakan kita sesuai dengan hobi. Karena kalau bekerja dengan soul, dengan hobi, itu saya tidak ada lelahnya katanya gitu. Saya bisa berdiri 10 sampai dengan 12 jam non-stop, itu karena hobi, karena di dapur hotel tidak ada bekerja sambil duduk gitu, biasanya untuk di rumah. Kemudian market trend kita bisa menggunakan teknologi yang sekarang ada, apakah dengan melihat kebiasaan orang di Google Trend seperti itu, atau menggunakan riset dari teman-teman peneliti dan sebagainya, sehingga kita tahu, oh pasar itu sekarang lagi mainan makanan Italia, oh pasar lagi mainan makanan Jepang-Jepangan, oh sekarang televisi menyiarkan drama Korea, drakor, maka mau tidak mau budaya berikut makanannya terbawa juga. Kemudian introspeksi yang ke dalamnya adalah skill dan knowledge, mampu tidak kita melakukannya. Kalau tidak mampu, sekolah atau kursus, atau segampang-gampangnya misalnya kita buka aplikasi YouTube misalnya begitu ya. Nah, kemudian saya tidak cukup knowledge untuk menghitung food cost. Saya tidak tahu bagaimana menghitung harga jual. Paling mudahnya ya lakukan ATM. Misalnya pergi ke warung sebelah, cek harga di tetangga sebelah gitu. Dia jual nasi goreng berapa sih gitu ya. Kemudian rasanya seperti apa? Paling mudahnya adalah melakukan teknologinya ATM saja, apa itu biru modifikasi. Seperti itu. Sehingga dalam menerapkan atau mengaplikasikan untuk bertahan di tengah pandemi seperti ini, kita bisa ikut menjadi pemenang. Baik. Nah, berikutnya ini yang kemudian menjadi salah satu kendala bagi kompetensi tadi. Skill, knowledge itu adalah bagian dari kompetensi. Jangan takut, karena metode pembelajaran saat sekarang ini, apalagi kita berada di forum pembelajaran dewasa seperti saat sekarang ini, kita bebas mengakses informasi yang berkaitan dengan kompetensi itu dari manapun. Sumbernya sangat terbuka, berbeda mungkin pada saat di tahun 90-an semuanya hanya one way direction dari materi, dari guru dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kita terbuka aksesnya. Selama masih ada kuota, selama masih ada akses dunia maya, kita bisa mengaksesnya.
Contohnya misalnya membuat bakso yang tadi kita tahu, bagaimana sih membuat bakso? Kita bisa datang ke tukang bakso, ke tukang giling daging sapinya, atau kita bisa berkunjung ke YouTube, atau kita bisa melihat aplikasi yang lain di media sosial untuk belajar di situ. Kemudian jaringan pasar, ini yang paling penting. Jadi manfaatkan jaringan teman-teman kita di media sosial, mungkin WA yang selama ini hanya sekedar untuk dipakai untuk chit-chat guyon-guyon saja, ternyata di tengah pandemi ini bisa bermanfaat lebih daripada itu. Kemudian modal, ya, memang kebanyakan pelaku UKM khususnya seperti saya yang memang basicnya tadinya adalah karyawan hotel, kemudian saya menjadi pengajar, kemudian saya coba menjalankan usaha saya sendiri. Memang modal itu menjadi hal yang paling penting, tetapi katanya orang uang bukan segalanya. Yang penting kita punya jaringan pasar, kita tahu market itu butuh apa, sehingga begitu kita punya modal sedikit, kita buat produk yang bisa masuk ke pasar, kita bisa masuk ke sana. Karena di atas itu sesungguhnya bersama kesulitan, insya Allah ada kemudahan. Itu saja, artinya kita yakin bahwa setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan, betul adanya seperti itu. Contohnya di slide berikutnya ini bahwa kemudian ada kesempatan yang diberikan kepada saya memang sudah berjalan, namun jalannya tidak begitu kencang. Hikmah di Ramadan, ini kebetulan ada dinas pariwisata membuat program lelang kuliner. Pak Dodi kan punya produk, seperti itu. Ayo ikutan yuk. Aku main sendiri gimana? Ya tidak apa-apa, silakan. Kemudian itu menjadi salah satu media kita untuk bisa berkembang pada waktu Ramadan kemarin sebenarnya. Begitu alhamdulillah dalam 1 minggu produk saya bilang relatif cukup premium dengan harga ayam-ayaman itu memang kita menggunakan ayam kampung, tapi harganya 100 ribuan, kemudian setelah per cup saya jual di 120, 10 cup artinya 12 ribu. Ini sebuah harga yang premium sebenarnya, tapi market itu ada. Itu yang tadi saya bilang. Nah, kita bisa mengenali marketnya dulu. Market kita itu di mana? Kalau memang marketnya itu ada, insya Allah kita bisa merilis produk. Meskipun ada juga teman kami menjual produk yang sama, namanya sama, bumbunya sama, dijual di 85. Buat saya itu bukan menjadi kompetitor, tetapi tinggal pengendaranya saja. Saya akan menggunakan Nissan kah, saya akan menggunakan Toyota kah, saya akan menggunakan Daihatsu, seperti itu. Artinya tidak perlu risau, tidak perlu ragu dengan kompetitor, tetapi kompetitor itu yang membuat kita menjadi hidup. Artinya apa? Yang adanya kompetitor, kita harus terus ini tadi improve lagi, kreatif dan inovatif. Dasarnya apa? Kita membuat usaha seperti ini. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Cahyo tadi, semua orang butuh makan, tapi tidak semua orang pandai memasak. Betul ternyata. Begitu disuruh masak ya tergagap-gagap. Meskipun ibu-ibu sekalipun misalnya seperti itu. Tapi kemudian ini kita memanfaatkan di situ, kita membaca celahnya. Tidak semua orang pandai memasak, tapi semua orang butuh makan. Ditambah lagi kebijakan distancing yang diterapkan oleh pemerintah dan kita melaksanakannya. Untuk apa? Memutus mata rantai daripada si COVID itu sendiri. Kemudian dengan adanya distancing itu kita berubah memanfaatkan jejaring sosial. Yang ini menjadi modal besar dari kita melakukan penetrasi pasar dan memanfaatkan media sosial untuk sarana jualan. Itu kemudian berikutnya itu usaha ini harus ada perencanaan memang. Harus ada perencanaan berkaitan dengan aspek umum dan legal. Mungkin sekarang ini belum di tengah pandemi ini mungkin ini kita bisa jalan begitu saja. Tapi mungkin nanti suatu ketika begitu kondisi ini sudah normal kembali, seperti saya sebagai seorang pengusaha yang baru berjalan, mungkin harus melengkapinya secara umum dan legal. Kalau NPWP sudah ada, mungkin naik, apakah nanti berbentuk DP atau berbentuk apa seperti itu, UG dan sebagainya, sehingga pada saat nanti akan dibutuhkan secara legal formalnya kami siap. Kemudian aspek produksi. Secara produksi kami sekarang melakukan produksi skala rumah tangga, meskipun saya sehari bisa melakukan pelayanan 10 sampai dengan 20 customer, namun
tentu ini perlu preparation sehingga pada saat jam diminta untuk dikirim oleh pelanggan kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Yang saya hitamkan itu aspek pemasaran, pasar yang harus kita kuasai dulu. Kita mengenal pasar. Ini yang sudah dilakukan oleh Bu Cahya. Bu Cahya tadinya pasarnya adalah industri, kemudian berubah pasarnya menjadi individu. Bu Cahya menguasai pasarnya dengan bagus, sehingga cepat beradaptasi di situ. Aspek keuangan. Kalau Pak Ibu sekalian sudah melakukan secara industri, tentu ada portofolio di dalam rekening koran. Tapi kalau belum punya, mungkin bicara secara manual di dalam pembukuan yang sederhana begitu, berapa modalnya hari ini yang dipakai untuk belanja, kemudian berapa yang terjual, berapa keuntungannya, seperti itu sehingga ada rekam jejaknya, baik itu di dalam tabel laris, foto dan sebagainya. Aspek risiko, setiap usaha pasti memiliki risiko. Tidak ada usaha yang tidak ada risikonya. Risiko ini apa yang harus kita lakukan? Di situ risiko jangan dihindari, jangan lari, hadapi saja. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman begitu. Risiko ya nikmati, hadapi, jangan pernah hiding. Kalau hiding kita hanya menunggu saja sampai risiko itu akan muncul lagi. Hadapi itu tidak dengan tangan kosong, artinya kita menguasai. Kalau kita pergi ke medan perang, kita menguasai medannya. Itu kita sudah mengenalinya, sehingga kalau ada risiko kita tidak kagok lagi, tidak kagok. Kemudian kalau kita, karena kita sudah mengenalinya, hindari. Oh, saya melewat mau ke alun-alun, mau lewat Malioboro, tadi banyak share sudah Malioboro-nya begitu membludak, bahkan lupa tidak ada distancing lagi, macet. Mungkin kita menghindar saja, tidak lewat Malioboro, mungkin lewat Bau Satran, kemudian lewatnya Jagalan itu mungkin bisa, atau lewat Godian dan sebagainya. Biasanya banyak, sehingga kita bisa menghindari mungkin apa sih yang menjadi faktor risiko. Oh, karyawannya tidak disiplin, karyawannya nakal. Kita minimalisir saja pada saat proses rekrutmen. Karena pada saat proses rekrutmen itu yang sebenarnya menjadi faktor keintransnya di situ. Jangan sampai nanti kita kemudian terjebak blunder pada saat harus fire seseorang. Karena apa? Di belakangnya dia tidak hanya mulutnya dia yang ikut makan, mungkin istrinya, anaknya, satu keluarga. Nah ini akhirnya manajemen model Indonesia, mohon maaf saya bilang begitu, saya juga orang Indonesia, kita menggunakan Teposeliro begitu, akhirnya yang harusnya potensi di fire akhirnya tetap dipertahankan, padahal dia sudah carrier. Waktu saja untuk teman-temannya. Kemudian faktor risiko alihkan. Nah itu tadi. Misalnya kita mau ke alun-alun utara harusnya lewat Malioboro, kita alihkan saja ke jalan yang lain. Jadi kita bisa mengenali masalah itu dan bisa mengenali itu. Saya rasa itu saja yang menjadi pemaparan saya berkaitan dengan di tengah masa pandemi seperti ini. Nah, yang berkaitan dengan modal yaitu tadi modal sendiri. Sebaiknya memang khususnya untuk saya begitu, saya menerapkannya menggunakan modal sendiri karena skala saya masih kecil. Jadi begitu kami membutuhkan ekspansi, mungkin kita akan menggunakan indikasi bersama dengan teman-teman yang bisa sejalan. Yang saya sampaikan, kalau ada kurang lebih terima kasih Chef. Wah, ini kayaknya menarik sekali. Saya dapat banyak pelajaran juga nih sebetulnya. Salah satunya yang paling maksud untuk saya adalah bahwa ketika efisiensi itu sebisa mungkin dicari efisiensi tapi tidak mem-PHK karyawan gitu ya, karena satu karyawan belakangnya ada banyak gitu. Jadi Teposelironya tetap harus ada ya Chef ya. Nah ini. Teposeliro tapi tetap kepada aspek profesional. Betul. Ada Teposeliro ini yang menjadi
blunder buat kita. Iya, kadang-kadang suka, wah nanti lalu nggak enak gimana hidupnya gitu ya, Chef ya, terlalu dipikirkan, nanti malah terus ide-idenya nggak keluar gitu, Chef maksudnya ya. Iya, betul. Baik, ya, terima kasih Chef. Ini tampaknya Pak Cahyo sudah tersambung. Apakah suaranya sudah bisa keluar? Tes, sambun. Oke, sambung jelas. J. Tadi Mohon maaf tadi seru-serunya kepotong salah soalnya. teknis. J ada kendala teknis nih tadi. Nggak apa-apa Pak, biasa. Apakah masih ada yang mau ditambahkan? Monggo Pak Cahyo. Tadi kayaknya belum selesai setelah cerita tentang paket untuk bikin kue kering tadi Pak. J. Jadi memang saya sedikit menambah aja. Jadi memang kita menargetkan beberapa kelompok pasar ya mungkin. Jadi langsung ke user atau kalau dulu saya bahasa kalau nggak salah B2C gitu ya. Jadi langsung ke rumah tangga, jadi konsumen langsung. Dan kita kelompok yang kedua itu B2B. Jadi seperti tadi, kan sekarang banyak mendadak bisnis istilahnya. Terutama ya, jadi mungkin karyawan yang di PHK, jadi bisnis catering kecil-kecilan, makanan, semuanya hampir banyak sekali. Nah itu peluang buat kita. Jadi tapi yang mungkin industrinya skalanya masih kecil, home industry gitu ya, yang mungkin rumahan gitu. Nah kita mungkin menyasar ke situ kelompok itu. Jadi ibaratnya teman-teman yang industri kecil, males belanja, takut kenapa-napa, kita antar aja. Nah itu seperti itu kita antar. Bahkan kalau yang kita nggak punya barang, kita belanjakan. Jadi kita ada biaya jasa titip sama biaya ongkos kirimnya. Nah jadi seperti itu juga termasuk tadi kelompok pasar yang dermawan itu ya. Jadi mungkin masih banyak dermawan-dermawan yang masih memberikan sembako. Kemarin ada pelanggan juga yang paket sembako minta langsung diantar ke yang dikasih gitu J. Nah itu langsung kita antar juga. Nah seperti yang disampaikan Chef Dodi tadi, memang ya hikmah dari corona ini memang ya untuk melatih mental dan kreativitas kita juga. Ya kadang-kadang kita kepepet juga, kadang-kadang ya mau nggak mau ya ada nekatnya, ada kreatifnya juga. Nah saat ini memang per Juni kemarin, tanggal 1 Juni kemarin, kami sudah membuka hotel tapi juga delivery mart atau delivery mart atau marknya ini brandnya namanya itu juga jalan karena kami melihat yang sudah disampaikan BHRI dan mungkin pemerintah daerah DIY sudah mulai akan ke tahap new normal gitu ya, dan beberapa hotel di DIY juga sudah mulai buka meskipun ya dari pasarnya juga belum banyak, mungkin yang berkunjung ke Jogja ini masih tetangga ya, kota-kota tetangga, bukan kota yang dari zona merah gitu. Nah, ini akan kita jalankan, tapi tetap menerapkan protokol. Nah, artinya saya kira sektor pariwisata harus jalan, cuman memang tetap harus mempertimbangkan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu ya diperlukan sinergi, kolaborasi, dan integrasi ya dari semua stakeholder pariwisata. Artinya pariwisata harus jalan, cuman memang karena tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan, ada prinsipnya mungkin ada pembatasan kuota yang berkunjung ke Jogja. Tapi karena mau nggak mau DIY sudah dikatakan kota wisata dan mungkin salah satu pemasukan terbesarnya dari sektor pariwisata ya harapan kami, mungkin saya tadi juga melihat chat dari teman-teman harapannya ini normal tuh sifatnya juga hanya sementara, cuman ya sifatnya sementara nggak selamanya ya, normalnya sendiri, karena pariwisata kan memang karakteristiknya harus didatengin gitu ya kotanya.
unsur atmosfer, unsur suasana itu sangat mempengaruhi juga kearifan lokal. Ada interaksi dengan warga masyarakat lokal, itu juga salah satu unsur selling point dari pariwisatanya. Nah, makanya harapan saya new normal sifatnya sementara, cuman dalam waktu dekat mau nggak mau memang kita harus menghadapi new normal. Itu perlu seperti tadi yang saya sampaikan, sinergi, kolaborasi, dan integrasi dari semua unsur stakeholder pariwisata, ya mulai semuanya, dari mulai mungkin pintu masuk, mungkin screening itu harus ketat juga, dan ada ya mungkin kemudian sampai ke stasiun bandara, kemudian fasilitas transportasi, fasilitas akomodasi, dan wisata, tempat-tempat wisata kuliner, wisata objek wisata itu disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Mungkin kalau sangat bagus sekali ada sistem yang terintegrasi gitu ya. Jadi yang sifatnya bisa memberikan informasi, saling memberikan informasi. Misalnya saya mau ke Candi Borobudur besok, mungkin sudah mulai ada reservasi gitu ya. Ada pemesanan karena ada pembatasan kuota. Oh, jadwalnya untuk besok sudah penuh. Jadi kayak yang sifatnya kayak antrian dokter gitu ya. Jadi kita bisa ngelihat di internet. Nah itu, Borobudur sudah penuh. Berarti yang selanjutnya udah penuh, mungkin hari itu udah penuh, kita bookingnya besok. Jadi orang yang berwisata ke Jogja itu sudah bisa mengatur schedule perjalanannya. Tidak terlalu lama, berlama-lama. Nah, cuman prinsip dasarnya adalah itu. Pariwisata harus bergerak, tapi tetap ada pembatasan. Karena ya memang sifat penularan dari corona ini kan berkerumun, nah, artinya harus ada pembatasan. Nah, itu mungkin itu sih, cuman untuk secara teknis realisasi mungkin ya pemerintah dan mungkin stakeholder semuanya memang harus bersinergi. Dan saya kira itu ya saat ini kami jalan dua-duanya karena untuk mengantisipasi yang tidak bisa diprediksi. Dan sekali lagi memang kami semuanya seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak, cerita kami tidak menarik. Cuman ya ada itu ya mungkin proses pergerakan kami ini ya memang di saat seperti ini kita tidak bisa memprioritaskan atau mengorientasikan profit oriented atau bisnis oriented, tapi ya memang harus memprioritaskan kegotong royongan, kekeluargaan, dan tepos liro tadi, karena ya karya, sekali lagi dari data ya Mbak, kemarin saya melihat data itu hotel tutup di Indonesia itu 1.200-an hotel tutup dan 150.000 karyawan yang dirumahkan. Di DIY aja sudah 900 pekerja karyawan hotel yang dirumahkan. Artinya ya memang jadi kita harus melakukan gerakan usaha atau usaha yang memang paling enggak kita membantu lingkungan sekitar kita sendiri. Itu sih yang tujuan dari kita seperti itu. Ya mungkin itu yang bisa saya ceritakan. Ya mohon maaf kalau kurang menarik ceritanya. Itu banyak belajar Pak, karena juga selaras dengan yang disampaikan oleh Chef Dodi tadi, tahu bahwa tidak lagi ada kompetisi tapi adanya kolaborasi. Lalu kemudian inovasi tadi kan Chef Dodi juga sampaikan, dan adaptasi gitu ya, adaptasi dengan cepat ya Chef ya tadi disampaikan. Ini di chatbox sampai sudah ada 2 pertanyaan. Saya coba sapa ke Ibu Jen dulu, bisa online dan bertanya langsung nggak ya? Halo? Halo, Bu Jen? Trial. Nggak ada di situ ya? Tidak bisa berbicara langsung kah? Trial. Oke, baik. Kalau nggak bisa, karena ini mungkin untuk bertanya langsung nih, meskipun sudah ada di chat box. Trial. Nampaknya ini ya, nampaknya sedang ada gangguan teknis. Karena ngomongnya trial. Halo? Oke,
Oke, baik. Kalau nggak bisa, karena tidak bisa langsung berbicara di forum, ini mungkin menanyakan pandangan dari Bapak Ibu narasumber bertiga tentang new normal, gitu ya. Apa yang menjadi pandangan nanti usaha Bapak Ibu bertiga nanti ketika ini sudah masuk ke new normal dan bagaimana nanti Sonjo bisa membantu dalam hal itu. Monggo, siapa yang mau menyampaikan dulu dari Bu Lilis atau Chef Dodi atau dari Pak Cahyo. Kira-kira usahanya nanti seperti apa gitu? Karena sebenarnya tujuan usaha itu adalah untuk sustainability ya, inginnya terus berlanjut begitu. Nah, dengan kondisi new normal ini bagaimana pandangan Bapak Ibu atas bisnisnya saat ini? Ya. Baik, saya mungkin boleh. Monggo, monggo Chef Dodi. Terima kasih. Bisnis ke depan dalam kondisi pasca pandemi ini, khususnya tentang kuliner, saya rasa orang masih butuh makan dan kemudian mungkin hanya berubah tentang budaya makannya saja. Yang tadinya makan itu bersama-sama dalam suasana nongkrong-nongkrong, mungkin suasana nongkrongnya ini menjadi lebih berkualitas. Kalau bahasa sederhana saya, berkualitas dalam arti apa? Mungkin tidak nongkrong dalam jumlah yang banyak, tetapi sudah menggunakan media virtual. Media virtual ini ya seperti sekarang ini tidak perlu lagi. Nah, ini tantangan juga nih dari sisi industri, khususnya industri pariwisata yang tadinya backbone-nya adalah di F&B dengan banket, ada meeting room. Mungkin ini menjadi sebuah momok juga, tinggal bagaimana kita beradaptasi dengan momok tersebut. Karena pemakaian ruangan untuk meeting itu akan berkurang. Nah, mungkin ini dampaknya usaha yang marketing, usaha di bidang meeting seperti itu naik, ini ada potensi tergerus. Cuman bagaimana memanfaatkan teknologi untuk struggle itu tadi, adaptif itu tadi, bagaimana membuat meeting menjadi menarik, meskipun secara virtual bisa dilakukan di tempat lain, tetapi makanannya tetap order di kita, seperti itu kira-kira baik. strategi ya itu tadi. Nanti pasti alam akan memberikan insight-nya bagaimana untuk kita bisa bertahan. Cuman kemampuan kita menangkap, intuisi kita untuk menangkap signal-signal itu tadi yang mungkin perlu terus diasah. Sehingga kita sebagai bagian daripada tatanan tata surya seperti itu, kira-kira tatanan bumi kita bisa menjadi pemenang begitu, Jess. Oke, baik, Chef. Jadi memang kejelian untuk menangkap peluang ya, Chef ya? Betul, ya. Ya, baik. Mungkin dari Bu Lilis, ada yang mau ditambahkan? Apakah masih tetap akan ke konsumen? Apakah nanti juga masih akan mencoba-coba untuk ke bisnis selama pandemi ini, Bu? Kalau dari usaha kami sendiri sih, kalau nantinya akan ada new normal gitu. Normal katanya. Itu ya kan kami berharapnya sih usaha yang dulu yang ke hotel, restoran itu tetap jalan, tapi kemungkinan tetap pasti nanti akan ada penurunan ya, karena ada batasan-batasan. Orang nikahan kan juga pasti nggak seperti dulu, pasti ada batasan gitu. Nah, kalau untuk kedepannya yaitu tadi yang itu tetap berjalan, terus yang untuk ke individu ini seperti yang dikatakan Chef Doni tadi, itu bagus ya. Ternyata saya belajar banyak banget di sini sampai tak catat. Boleh nggak sih nanti minta ininya apa supaya untuk mengingat-ingat terus, karena sekarang basicnya saya sendiri bukan dari ekonomi, bukan dari bisnis. Yang punya usaha kan sebenarnya suami saya. Nah, suami saya itu juga lulusannya komunikasi gitu loh. Jadi memang dari benar-benar dari awal kita nggak sama sekali nggak ngerti ilmu seperti itu. Tadi di paparan tadi sih bagus banget. Terus ke depannya lebih ke itu tadi, tetap belajar
sosial media. Mungkin lebih ke situ karena sekarang kebanyakan marketing melalui sosial media. Sosial media penting ya, Bu. Oke. Nah, itu harus belajar lagi. Itu sih kalau dari kami seperti itu. Matur nuwun Bu Lilis. Dari Pak Cahyo tadi sudah sempat menjawab juga ya Pak ya? Sudah tadi. Siap, baik. Kalau begitu saya ada pertanyaan selanjutnya ini dari Bu Pinjung. Apakah Bu Pinjung bisa bicara langsung di forum? Halo, Halo, monggo Bu Pinjung, silakan langsung ditanyakan. langsung aja ya? Monggo. Oke. Terima kasih Mbak Ima. Oh ya, terima kasih atas pemaparan dari 3 narasumber pada malam hari ini. Saya tadi tertarik dengan paparan dari Chef Dodi, terutama yang slide terkait potensi yang bangkit itu bagian alih sementara jenis usaha. Tapi mohon maaf kalau tadi saya terlewatkan penjelasannya. Jadi yang ingin saya tanyakan dari Chef Dodi juga pengalaman dari Mbak Lilis dan Mas Cahyo terkait strategi yang alih sementara jenis usaha itu apakah ada pertimbangan khusus dalam menilai kemampuan karyawan kalau misalkan terpaksa harus mengalihkan sementara jenis usahanya. Kemudian ketika sudah beralih itu apakah ada pengalaman begitu ada karyawan yang terpaksa dia itu menganggur karena tidak mampu menyesuaikan, tapi terpaksa masih harus digaji gitu dan bagaimana cara mengatasinya? Itu pertanyaan saya, matur nuwun. Matur nuwun Bu Pinjung. Monggo silahkan siapa tadi Chef Dodi dulu mungkin pertanyaan pertama. Baik, terima kasih ya. Ini karena berkaitan dengan slide saya tadi mengenai mengenal potensi untuk bangkit. Terima kasih Bu Pinjung atas pertanyaannya. Cukup menggelitik memang karena kita harus melakukan alih usaha sementara. Alih usaha sementara ini sebenarnya lebih kepada struggle of life saja karena bagaimanapun juga kita sebagai nakoda seperti itu kalau memang kita memiliki usaha mau tidak mau kita harus menyelamatkan kapal yang kita miliki untuk bisa mengarungi samudra yang luas. Kita memiliki samudra yang sama yang harus kita lalui. Yang mana namanya samudra itu kira-kira sekarang ini adalah pandemi. Seluruh dunia sedang mengarungi samudra yang sama, problemnya sama. Bagaimana kita menyelamatkan kapal kita untuk bisa mengarungi samudra yang penuh dengan gelombang. Nah, mau tidak mau mungkin si nakoda yang akan memanduli kapan dia harus membuang tahu, kapan dia harus mengembangkan layar, kapan dia harus putar haluan kalau memang dia memiliki pengetahuan baik melalui GPS atau melalui bintang-bintang secara tradisional yang membaca tanda-tanda alam, kapan dia harus maju, kapan dia bahkan harus mundur. Mundur tidak berarti kalah, tetapi dia akan menyusun strategi. Nah, bagaimana sebuah kapal itu bisa mengarungi samudra? Menurut saya, semua anak buah kapal harus ikut satu komando. Jika tidak mau ikut komando, ya sudah lempar saja ke laut. Mohon maaf, bahasa saya seperti itu. Bina atau binasakan kalau saya sampaikan kepada teman-teman di industri seperti ini. Tapi mungkin ya tidak sesederhana itu bahasanya dalam konteks manajemen kekinian bahwa kalau saya sebut saja merek begitu di hotel yang dikelola oleh Accor Group ya untuk departemen HR manager dia tidak lagi menyebut dengan human resources, tetapi talent and culture manager. Karena dia harus menguasai apa yang menjadi talenta si karyawan. Kemudian culture perusahaan, dia harus influencing karyawannya. Sehingga pada saat GM-nya bilang kapan harus start, kapan harus stop, kapan harus bahkan backset seperti itu, semua orang bisa dalam satu komando. Di situ pentingnya di talent and culture manager ini bukan saja human resources development, tetapi dia juga harus mengenali dulu potensi anak buahnya. Bisa jadi saya memang bisa memasak, tetapi ternyata saya tidak suka berada di area yang terkungkung dengan dinding, karena di dapur itu dinding. Saya senang ketemu orang. Nah, mungkin berarti saya tidak soul-nya di situ. Perlu dibuat riset kemana saya harus pergi. Artinya mungkin melalui training ke departemen yang lain sehingga saya memiliki empowerment
dari perusahaan, sehingga secara human capitalnya saya bisa ditingkatkan. Saya tidak hanya bisa memasak, tetapi saya bisa memiliki kemampuan untuk public speaking, personal approaching-nya saya kepada customer itu baik. Bahkan mungkin begitu, karena kan orang bekerja di hotel itu kebanyakan menggunakan sistem kontrak. Begitu kontraknya habis, mau tidak mau mungkin dia akan off. Di saat off mungkin dia tidak akan nyambung lagi pekerjaannya, dia akan pindah. Atau dia menjadi apa? Zaman sekarang ada profesi namanya YouTuber, ada influencer. Mungkin karena kemampuan dia berbicara di depan publik, mempengaruhi orang, terus dia hanya sekedar makan bakmi ayam saja, dia bilang kasih jempol ini luar biasa semua, begitu akhirnya dia banyak pengunjungnya. Jadi dia tidak perlu lagi bekerja ikut orang. Jadi di sana artinya culture and talent manager itu lebih kepada fungsi HR-nya saja, sehingga karyawan bisa di enrichment, di knowledge-nya, skill-nya, begitu kira-kira. Terima kasih. Oke, terima kasih Chef Dodi. Jadi ada upgrading di skill gitu ya. Ya. Mungkin lalu kemudian untuk Bu Lilis dan Pak Cahyo mungkin tadi terkait dengan bagaimana menentukan apa tadi alih usaha tadi, apakah ada pertimbangan kompetensi karyawan juga, monggo. Siapa dulu, Pak Cahyo atau Bu Lilis dulu? Mungkin saya deh, Mbak. Jim. Oke, memang ketika kita ingin menentukan mau banting setir ya, istilah saya ya, banting setir usaha, itu kita memang berdiskusi dulu dengan karyawan. Kita mau usaha apa ini untuk banting setir? Kita diskusi dengan karyawan, cuman memang ya seperti itu. Pada bisa nggak masak gitu, karena ini juga bisnis makanan ada peluang. Ternyata pada nggak bisa gitu ya. Nah, akhirnya ya ini kita memilih usaha yang memang resiko yang kecil dan mudah, dan mungkin ini semua karyawan bisa melakukan ini, tidak memerlukan skill khusus gitu ya. Nah, oleh karena itu kita memutuskan ini. Cuman ya tetap aja ada kendala Mbak dalam proses ketika mereka melakukan misalnya mengantarkan barang ya, misalnya kita jualan telur juga, mengantarkan telur itu sering pecah juga gitu. Jadi memang ternyata mengantar pun juga butuh skill khusus untuk menata packaging, untuk membawanya itu juga ternyata ada membutuhkan skill khusus juga. Nah, yang kita evaluasi, menatanya supaya nggak pecah, kita bungkus dengan seperti mika telur, ternyata ada mika telur. Membawanya seperti ini, membungkus plastiknya seperti ini. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Artinya sekali lagi untuk menentukannya memang kita berdiskusi seperti yang disampaikan oleh Chef Dodi tadi. Kita harus memperhatikan atau mengukur kemampuan juga. Kemudian ketika kita memang harus mentraining ya kita training, kita evaluasi, kita training supaya memberikan pelayanan yang maksimal gitu ya. Seperti itu sih proses kalau di tempat kami ketika untuk banting setirnya seperti itu. Diskusi nggih, Pak? Ya, ada proses diskusi. Kalau dari Bu Lilis? Dari saya sendiri jelas karena ini ya pekerja saya itu pekerja artinya yang di desa, jadi untuk yang berhubungan dengan yang individu sangat mungkin sangat baru untuk mereka. Tapi ternyata kemarin itu justru malah pekerjaan mereka itu lebih banyak sekarang daripada sebelumnya, karena sebelumnya kan ketika motong langsung banyak kirim satu tempat. Nah sekarang kan individu mungkin belinya 1 kilo 2 kilo itu kan pengemasannya kan kecil-kecil jadi banyak. Nah itu kemarin kalau untuk masalah marketing pemasaran di Sonjo di WA sih sementara kemarin hanya saya. Terus kalau untuk yang mengantar ke pembeli-pembeli itu memang didampingi suami saya. Sementara itu sambil belajar lebih ke
Google Map itu untuk mereka. Nah, kemarin kalau solusi dari kami lebih apa namanya? Karena kan kalau sebelumnya mungkin bisa setiap hari kan ngantar ke hotel, ke restoran, tapi kan sekarang kami hanya 1 minggu 1 kali karena pemotongannya itu kan 1 minggu sekali. Itu kemarin solusinya gantian. Jadi ketika pesanannya itu karyawan kan ada 5. Nah, itu sebenarnya yang yang bisa melakukan seorang aja sudah cukup gitu. Nah, dengan cara bergantian seperti itu sih. Di jadwal gitu ya Bu ya, siapa yang datang lalu kemudian diganti shift begitu nih. Sistemnya ini satu bulan itu enggak. Jadi ketika mereka kerja, mereka akan dapat gitu. Biasanya seperti itu. Jadi berdasarkan kemarin pekerjaan awal berganti. Ya. Oke, matur nuwun Bu Lilis. Nah, ini Bapak Ibu masih pertanyaan yang mohon izin untuk bisa bersabar sedikit untuk menjawab 2 pertanyaan ini karena diskusinya cukup seru ternyata. J? Sinyal ya? Halo, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Baik. Ini pertanyaan yang ketiga ini dari Pak Probo Suseno dari tadi kayaknya sudah mengangkat tangan. Mohon maaf Pak. Monggo Pak, silahkan langsung disampaikan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Dodi dan Mas Cahyo bagus sekali ya, saya dapat ilmu banyak tadi. Orang dokter ya, kemudian saya mengajar di kedokteran. Jadi saya tertarik sekali dan memang adanya pandemi ini banyak profesi yang terpinggirkan, PHK banyak banget ya. Beberapa pilot di Thailand malah sekarang dari ojol ya. Garuda mulai pilotnya juga diberhentikan karena situasi. Tidak hanya itu, banyak sekali profesi lainnya. Jadi bagus sekali Mas Dodi, bagus sekali, slide-nya bagus sekali. Ada pertanyaan pertama, apakah Mas Cahyo, Mas dan Chef Dodi ini ada transfer knowledge ya? Ada binaan-binaan, apakah bisa diundang pembina yang praktis atau ilmunya Chef Dodi kan biasa ya. Ternyata orang-orang di lapangan tuh orang-orang desa seperti saya ini, orang yang di Sopo itu Manggoning Kudo itu kan lauknya kan tidak seperti lauk hotel ya. Lego ya. Dana lego. Ini apakah ada pelatihan sederhana gitu yang mau diundang, dan kalau mau undang bayarnya gimana ya? Karena kita pengen melatih banyak orang yang butuh ilmu itu agar bisa hidup, termasuk packagingnya. Ini kami menalami, saya pada silaturahim, orang packaging prospeknya sangat bagus ya. Kemudian apakah kerja hotel Mas Cahyo tadi? Saya pernah di dalam dalam hotelnya Mas Cahyo ya, Mandir Juron ya. Apa ada jaringan hubungan dengan puskesmas ya? Kalau ada pasien yang mau, atau keluarga bukan pasien, pelanggan yang pengen tinggal di situ ternyata curiga COVID, dan linknya gimana? Pakai terwagon ya. Kemudian itu nggak cukup ada sesuatu, kemudian kita bergerak cepat. Sama ini linknya gimana tentang dengan tim kesehatan yang ada di puskesmas atau yang lainnya. Kemudian yang terakhir, monggo nanti Mas Chef Dodi ini, kira-kira masakan apa Chef yang di Jogja ini yang tren, yang ledok laris itu apa ya? Dan orang kan masakan banyak
yang cacat dan pelanggan ya, kayak kalangan dokter, opo, nek wong desa opo, mahasiswa opo itu mungkin apa yang praktis, apa tidak gampang busuk itu loh. Termasuk tadi dengan Mbak Lilis betul sekali ya, ngantar tendok pecah kabeh malahan ini. Itu penting sekali. Kemarin saya pesen stop sirup ya, jus tumpah toh. Ya saya pesen Jumbarang atau saya tumpah pira apa Mbak? Kacau nih. Pesen. Terima kasih. Kalau boleh slide-nya saya minta gimana caranya ya belajar pada Chef Dodi dan Mas Cahyo dan Mbak Lilis. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun pertanyaannya, Dr. Prabowo Suseno. Monggo, siapa yang akan menjawab lebih dulu? Saya menjawab duluan. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo, saya Dodi. Dodi. Masya Allah. Ini kebetulan Prabowo ini promo dengan kakak kelas saya ini di alumni PM Jember ini. Malah kita reuni di sini. Salam untuk Mbak Rami. Salam untuk Mbak Rami. Artinya pada prinsipnya saya juga ada terlibat dengan kegiatan sosial movement seperti teman-teman di Sampel seperti itu. Artinya kegiatan-kegiatan seperti penguatan potensi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan kuliner. Saya bilang kuliner karena satu adalah core kompetensi saya di sana, kemudian prinsipnya orang hidup itu ya butuh makan itu tadi, namun makan yang seperti apa? Tentu makan yang halal dan thayyib. Tidak hanya dari sisi proses memasak saja, tentu kalau bicara fishbone teori misalnya seperti itu, dari hulu ke hilirnya kita harus sajikan dengan yang baik sehingga bisa memberikan kadar makanan yang bisa kita serap dengan baik, berkembang baik, nikmat dalam organ-organ relatifnya kita ini, lidah kita mencicipnya dengan baik seperti itu sehingga semuanya bisa bermanfaat artinya. Kemudian yang bagaimana rasa apa yang kira-kira lagi trending, kira-kira bahasanya seperti itu, enak dinikmati kemudian bisa bertahan. Ini tentu kita harus memotret lagi kembali kepada pasar mana yang akan kita sasar. Kalau kita berbicara pasar di usia 40 ke atas, mungkin adalah menu-menu tradisional yang menjadi favoritnya kita. Tapi begitu kita bicara tentang milenial 37 tahun ke bawah, bahkan kepada generasi Y dan generasi Z, tentu ini marketnya beda lagi, kesenangannya berbeda lagi. Sehingga hari ini terpengaruh oleh budaya. Betul sekali adanya. Kalau yang seperti saya sekarang bisa diarahkan itu ayam betutu kalau sudah matang bisa dimasukkan ke dalam chiller, itu bisa bertahan 2 hari, atau yang masih belum diapa-apain mentah begitu, ayam bakar taliwang yang belum dibakar hanya baru diungkep saja, tinggal bakar sendiri di freezer, dia bisa bertahan sekitar seminggu. Ya, bisa bertahan seminggu itu dalam suasana cita rasanya tidak berubah, kemudian bisa diolah sesuai dengan kepentingannya, atau aku mau maamnya hari Minggu besok deh pas anak-anak ngumpul atau ada arisan teman-teman dan sebagainya seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Monggo dengan senang hati kalau ada yang dengan materi saya boleh disampaikan. Salam Mbak Rahmi dan keluarga dokter. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Lilis dan Pak Cahyo ini pinangan untuk jadi pembicara nanti mungkin kepada UMKM lain yang perlu juga nih dimotivasi supaya sama tetap berinovasi seperti Bu Lilis dan Pak Cahyo ya. Saya mungkin ke Pak Cahyo dulu. Ini tadi pertanyaan kedua dari Dr. Prabowo Suseno tadi terkait dengan protokol kesehatan untuk yang menginap di hotel. Monggo Pak.
Matur nuwun, dokter. Saya ngefans nih sering nonton acara di TV-TV Dokter Probo Suseno ini. Jadi memang dari pemerintah daerah ataupun pemerintah kota dan PHRI, Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia yang di DIY, juga sudah menerapkan standar. Jadi hotel-hotel yang sudah mulai beroperasional harus menerapkan protokol kesehatan, dan ini sudah disosialisasikan, dan hotel kita pun juga sudah menerapkan protokol kesehatan. Jadi diantaranya kita menyediakan fasilitas wastafel sebelum memasuki area hotel. Kemudian sebelum memasuki area hotel pun kita sudah ada screening. Contohnya tamu yang tidak memakai masker kita suruh atau untuk mempergunakan maskernya. Kemudian termasuk mengukur suhu tubuh itu juga. Nah, kemudian ketika check-in pun kita masih ada prosedurnya. Kita harus memperoleh informasi dari tamu berdomisili atau berasal dari mana. Kalau memang itu diketahui dari zona merah, itu harus ada persyaratan untuk rapid test dulu. Nah, untuk rapid test pun sudah kita arahkan. Sekarang hampir semua rumah sakit swasta pun sudah bisa sudah mulai menyediakan rapid test, pelayanan rapid test. Dan kita juga ada untuk rumah sakit atau klinik terdekat seperti Puskesmas Mantri Jeron itu, kemudian klinik Gading. Nah, itu jadi kita screening kita agak ketat. Kita harus tahu dulu domisili tamu dan dari mana. Wah, ini nampaknya Pak Cahyo mengalami gangguan teknis yang kedua. Karena suaranya tidak terdengar lagi, Pak. Dililis dulu. Sambil nunggu. Halo, Pak. Cahyo mungkin suaranya seperti tadi. Oh, sinyalnya. Oke, baik. Baik, kalau begitu mungkin saya akan beralih ke ini masih ada dua pertanyaan lagi yang harus kita jawab. Saya gabungkan dua pertanyaan ini sebetulnya untuk narasumber, untuk Chef Dodi, untuk Pak Cahyo, dan untuk Bu Lilis begitu. Yang pertama adalah meminta saran untuk usaha-usaha yang karyawannya memang kurang teknologi, itu nanti bagaimana saran yang bisa diberikan oleh Bapak Ibu narasumber. Lalu yang kedua, pertanyaan dari Bu Retno Wulandari adalah biasanya orang itu membeli tidak hanya melihat iklannya saja, tetapi berdasarkan rekomendasi dari orang, terutama ketika memilih makanan begitu ya. Nah, itu apakah dari Pak Cahyo, Bu Lili, dan Chef Dodi biasanya melakukan riset juga atau kadang-kadang bertanya kepada konsumennya apakah banyak yang membeli itu lebih karena rekomendasinya atau lebih karena melihat iklan begitu? Dua pertanyaan terakhir yang saya rangkum dari Bu Retno Wulandari dan Bu Siti Hoiriah. Nah, monggo, siapa yang akan menjawab dulu? Apakah Chef Dodi dulu? Oke, baik. Bentar, saya sedang tidak membaca ini karena tadi sinyalnya tidak cukup baik. Mohon maaf. Atau boleh disampaikan lagi Bu bagaimana ringkasnya tadi Bu? Yang pertama adalah terkait dengan saran untuk usaha yang karyawannya kurang melek teknologi gitu, karena sekarang ini banyaknya via WhatsApp, via sosial media begitu ya Pak ya. Lalu yang kedua, apakah suka ditanya apakah konsumen ketika membeli makanan itu lebih karena rekomendasi atau lebih karena melihat iklan begitu? Oh, baik. Betul. Ya, ini sebuah fenomena yang tidak bisa kita hindari. Ada gap of generation ya. Gap itu satu generation mungkin juga blind spot, kemudian maaf sekali finansial begitu, sehingga ada kluster tertentu atau ada kelompok tertentu yang tidak tersentuh dengan teknologi secara masif, sehingga tidak bisa memanfaatkan pasar digital untuk ikut bermain di dalamnya. Apa yang harus kita lakukan? Kalau saya ada di dalam kelompok tersebut,
maka saya akan bergabung atau saya akan menebeng begitu kepada teman yang memang sudah memiliki aplikasi. Kalau tidak salah ada aplikasi-aplikasi yang langsung menyentuh ke akar rumput, misalnya apa untuk petani begitu. Saya kurang tahu detail aplikasinya, tapi di penjual bisa langsung ikut nebeng kepada aplikasi tersebut untuk memasarkan produknya tanpa dia harus menguasai atau mahir untuk menyampaikan produknya. Nanti di aplikasi tersebut yang akan membantu menjualkan. Saya kira kalau bisa difasilitasi oleh koperasi dan sebagainya, saya rasa itu menjadi sebuah media yang tepat kalau untuk teman-teman yang tidak tertentu dengan teknologi secara masif. Baik. Kemudian riset pasti sebuah usaha zaman sekarang ini pasti harus melakukan riset, baik itu dilakukan secara online atau langsung ditanyakan kepada customer. Ini yang kalau saya lebih senang melakukannya secara personalized. Saya tanya, saya membuat produk ini, kira-kira Bapak berkenan tidak? Seperti itu. Kalau saya akan membuat ini, kira-kira kalau menurut Bapak apa nih? Pandangannya seperti apa? Pasti saya akan membuat kemarin saya akan memasarkan ayam betutu. Saya tanya ke beberapa teman-teman, apa tanggapannya tentang ayam betutu? Oh, betutu itu pedas, oh betutu itu terlalu balik nih. Tapi begitu kita coba kita tes seperti itu tanpa harus saya sebutkan, karena ada yang tahu itu, ada yang belum tahu. Akhirnya, oh ini enak ini, ayam apa ini kok judulnya betul telo dan sebagainya seperti itu. Saya tahunya ayam kodok karena memang sebelumnya saya membuat ayam kodok. Berdasarkan riset yang kita lakukan itu, kita akan mengetahui arah pasar nanti itu kira-kira seperti apa, karena itu tadi kita harus berubah. Kalau tidak berubah ya kita dimakan oleh waktu. Bagaimana cara berubah? Ya manfaatkan pasar. Pasar itu sebagai laboratorium hidup kita, Pak. Karena harus melihat tren pasar tadi ya, Chef. Kita itu sudah tepat. itu. Nah, bisa juga kita menonton televisi, bisa juga melihat film atau apa yang lagi tren di IG, di YouTube, seperti itu. Kata Ibu. Matur nuwun Chef Dodi. Lalu mungkin ke Pak Cahyo ini, soalnya saya tidak melihat Bu Lilis di sini, nampaknya terlock out. Ayo, monggo. Wah, ini suaranya masih belum keluar juga nih. Halo, Pak Cahyo. Wah, ini memang ada gangguan teknis memang. Kalau online memang gangguannya begini ya, tapi kalau ketemu langsung tidak ada gangguan teknis seperti ini memang. Oh ya, Chef Dodi mungkin nanti boleh izin kalau PowerPoint-nya boleh kami share kepada teman-teman yang lain, nggih? Yes, dengan senang hati. Itu pun saya juga mendapatkan dari hasil elaborasi, Pak. Sekarang saya ada dari kabin, kemudian saya ada dari saya sendiri, kemudian artinya memang inilah pembelajaran dewasa. Artinya kita bisa ambil dari mana-mana, tetapi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil. Betul, Chef. Untuk baik. Dan ini memang malam ini juga tampaknya pembelajaran dari Bapak Ibu yang ikut diskusi juga banyak sekali nih, Chef, ternyata. Saya juga jadi tahu, oh ini banyak sekali ya, bahwa ternyata sektor yang terimbas paling parah, misalnya travel gitu ya, itu tuh juga ternyata ada hubungannya dengan makanan, yang meskipun makanan dibilang tidak terlalu terimbas gitu ya. Tapi ternyata memang semuanya berkaitan gitu ya, seperti spider web gitu, mereka berkaitan satu sama lain. Ini Pak Cahyo, Bu Lili sudah masuk. Pak Cahyo sudah masuk untuk menjawab pertanyaan yang terakhir sebelum jam 9. Bu Lilis, halo. Ya, maaf tadi keputus, nggak tahu. Halo, Cek. Ya, ke Bu Lilis dulu mungkin ya. Ini ada pertanyaan terakhir. Apakah tadi sudah sempat mendengar pertanyaannya, Bu? Ada 2 pertanyaan terakhir. Belum, Mbak. Boleh diulang. Yang pertama adalah saran yang bisa diberikan kepada karyawan yang kurang melek teknologi itu sebaiknya seperti apa. Lalu yang kedua, karena
apakah pernah melakukan penelitian ketika membeli produknya Bu Lilis itu biasanya lewat rekomendasi dari teman atau kalau membeli produk dari Banaran Beef itu biasanya dari rekomendasi teman atau biasanya dari iklan, Bu? Halo? Halo, nampaknya saya pertanyaan terus ini nanti antara kedua pembicara. Tes. Oh, Pak Cahyo sudah masuk. Oke, baik. Saya lempar bolanya ke Pak Cahyo dulu. Kalau gitu mohon maaf Bu Lilis. Monggo Pak Cahyo, silahkan. Ya, mohon maaf Mbak. Mungkin gara-gara wifi-nya belum bayar ini ya. Ya, sekarang sudah jelas ya Mbak ya? Ya, sudah, monggo Pak. Untuk yang pertanyaan pertama tentang karyawan yang belum melek teknologi, memang kebetulan untuk core bisnis kita yang di bidang bisnis hotel, memang kebetulan teman-teman di bagian front office terutama ya, memang diharuskan mempunyai skill untuk paling enggak punya kemampuan yang ini. Nah, kemudian artinya karyawan yang kita tugaskan, kita berikan pekerjaan untuk di bidang internet, memang karyawan-karyawan tertentu yang mereka sebelumnya sudah untuk menghandle yang berkaitan dengan teknologi sih, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua apa sih Mbak tadi ya? Maaf Mbak. Yang kedua tadi biasanya itu menggunakan produk apakah nginep di hotel Daleman Trijeron ataukah kemudian pesan sembako itu karena rekomendasi atau karena iklan? Kalau memang selama untuk baik Daleman Trijeron maupun untuk yang sembako itu memang paling efektif word of mouth ya, jadi rekomendasi. Jadi biasanya teman saya yang temennya pelanggan yang sudah pernah beli atau sudah menggunakan itu kebanyakan sih yang rekomendasi. Memang kita juga menggunakan iklan, tapi pernah kita survei kecil-kecilan itu sepertinya malah jarang ya, lebih banyak yang rekomendasi. Ketok tular ya Pak ya? Sih, ya ketok tular sih. Makanya tantangan kita adalah ya kepuasan itu Mbak, kepuasan konsumen. Artinya kita selalu memotivasi ke karyawan ya ketika kita bisa melayani secara maksimal tamu atau konsumen, akan ada word of mouth positif ya, jadi kedok tular yang positif dari tamu dan mungkin juga ada repeat order atau pembelian ulang atau yang, nah itu selalu kita motivasi ke konsumen ke karyawan seperti itu. Jadi itu seperti itu sih. Bahkan juga di karyawannya juga harus paham bahwa karena banyaknya lewat ketok tularnya, maka mereka juga harus ngasih servisnya yang maksimal gitu ya Pak ya? Benar, ya benar sekali Mbak, betul sekali. Bisnismen praktisi canggih memang pemikirannya. Jadi terakhir ke Bu Lilis, halo Ibu. Bisa mendengar saya Bu? Nampaknya aku nggak bisa mendengar ya. Bapak-bapak yang lain, Bapak Ibu yang lain bisa mendengar saya nggak? Bisa Mbak. Bisa. Pripun ini karena sudah hampir jam 9 juga gitu. Jadi jam 9 juga dan kita sudah lebih dari waktu, harusnya tadi 8:30 sudah saya stop, tapi karena diskusinya sangat seru saya nggak berani nyetop nih sebenarnya. Kalau dibiarkan bisa berhari-hari ini diskusinya. Bu Lilis, apakah bisa menjawab pertanyaan terakhir yang terkait dengan tadi Bu, rekomendasi atau iklan Bu yang lebih efektif Bu? Kalau dari saya sih awalnya iklan, terus banyak yang ini mengulang membeli lagi, terus mereka ya Bu ke perumahan saya share ya Bu ke instansi saya. Nah di situ sih lebih banyak itu karena itu.
Kalau untuk jadi awal tahunnya dari iklan dulu, lalu repeat order, terus jadi tambah besar gitu ya Bu? Belum pernah menjual secara langsung kan, jadi memang iklan dulu. Terus banyak yang memesan lagi. Terus setelah itu mereka banyak yang share ke perumahan, ke instansi gitu. Jadi sekali ke perumahan kita banyak gitu, bagi-bagi ke instansi juga banyak. Seperti itu sih kemarin. Untuk tadi karya melek teknologi tadi, pekerja saya karena memang sudah jadi sulit untuk memaksakan mereka untuk belajar, ya tetap belajarlah dikit-dikit, tapi untuk kedepannya mungkin lebih mau nyari yang khusus untuk marketing online lah ya, karena saya sendiri juga nggak terlalu paham gitu. Nyari admin gitu ya Bu istilahnya, yang khusus mengurusi itu bagian teknologi. Kalau pekerjaan kami memang pada dasarnya memang pekerjaan mereka seperti itu, kayak motong sapi dan lain-lain itu, dan udah pada tua, jadi agak sulit untuk memaksakan mereka untuk. Siap. Matur nuwun Lili atas responnya, matur nuwun juga untuk Pak Cahyo dan Chef Dodi atas kerjaannya untuk bergabung di diskusi malam ini, sangat menambah informasi pembelajaran untuk kita semua. Mudah-mudahan nggak kapok kalau nanti dimintai tolong lagi. Gitu nggak Pak Rim ya? Insyaallah. Siap. Nanti untuk share filenya mungkin bisa dilakukan di website selanjutnya Pak Rim atau pribon? Biasanya? Biasanya nanti monggo Bapak Ibu bisa ada di website. Siap, yang ingin materinya monggo silahkan dicek di websitenya selanjutnya. Matur nuwun sangat atas partisipasinya malam ini, mudah-mudahan hampir 2 jam ini diskusi nggak terasa. Sonjo angkringan yang ke depan mudah-mudahan juga sama serunya, bahkan mungkin lebih seru dari ini. Karena sudah hampir jam 9, saya harus menutup acaranya. Matur nuwun kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi. Jika ada pertanyaan terkait dengan hal-hal memasak dan menu dan yang lain, monggo kontaknya Dodi sudah ada di chat box. Silahkan disimpan di info. Jika lain waktu perlu untuk mengontak ya Chef ya, matur nuwun sangat. Salah, senang hati. Tutup diskusinya pada malam hari ini. Matur nuwun sangat. Selamat malam. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.